Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ngaprak Silsilah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin, tepatnya malam Selasa, sekitar kurang lebih jam 10 malam, kita sudah berada di salah satu tempat, yaitu sebuah kantor yang berada di tepatnya di Kabupaten Bandung, salah satu kantor desa di Kabupaten Bandung. Nah, kebetulan menurut informasi, alhamdulillah kita sudah berada di tempat ini dan akan melaksanakan beberapa rangkaian yang akan kita buat untuk hari ini, yaitu dari explore, lanjut ke mediasi, dan lanjut ke visual, dan terakhir mungkin kalau misalkan diizinkan kita akan melakukan uji nyali seperti itu. Alhamdulillah di sini kita sudah ditemani sama Kang Samsu. Sehat? Kembali lagi, comeback. Dan ada Pak Iwan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Akang Samsu, kumaha Kang? Keadaan tempat ini nih, situasinya sekarang? Ya, jadi alhamdulillahnya dinten ieu kurang ngadakan acara di tempat salah satu desa Di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Gitu. Tepatnya di Bandung Timur. Di Bandung Timur, nya nu ku abdi di rawaskeun mah di patempatan. Lumayan nya ieu patempatan. Ya alhamdulillah insyaallah bakal rame di patempatan. Maksud ramenya kumaha gitu? Iya teh aurana ge tos mulai pekat, tos mulai. Jadi mereka sudah tahu dengan kedatangan kita hari ini, gitu ya. Udah menunggu kita. Menunggu kita seperti ini. Tapi siap kan langsung? Siap, insya Allah siap. Insya Allah ya. Energinya tinggi nih. Yang paling energinya tinggi mah yang biasa sering dilewati paling ini di sini. Sini. Oke. Kalau di situ mah emang aktif, ada di dalam. Ya. Emang aktif. Termasuk di ruangan? Nah, termasuk di ruangan itu aktif itu. Itu auranya udah 80% gitu. auranya. Cuman sudah nyatu gitu apa gimana? Jadi auranya yang di dalam mah udah bisa kayak geser meja, udah kayak bisa ngetik atau geser apa? Gelas kayak gitu. Jadi auranya udah 80%-an kalau di persen mah. Gitu. Nah, tadi juga pas kesini, di sini lagi ada. Lagi ada? Udah standby? Standby. Yang penting insya Allah aman ya? Ya, aman. Siap. Seperti itu ternyata dari Kang Samsu, keadaan sekarang itu udah mulai pekat, udah mulai rame. Mungkin ya tujuannya di sini kita hanya bersilaturahmi, dan selebihnya mohon maaf apabila ada hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, sekarang kita tanya nih asli narasumbernya, bagaimana historinya ataupun silsilahnya tempat ini tuh dari dulu sampai sekarang yang pernah dirasakan oleh Pak Iwan. Penuhun pengertian Kang Obleng, Kang Obleng. AA Obleng. Dede. Memang ini sekitar 10 tahun ke belakang. 10 tahun memang di belakang ini masih ada pohon pukat yang tinggi besar. Sebelum dibangun ini, terus di belakangnya juga sebelum disatuin sama gor, itu tuh kan ada musola yang sudah tidak terpakai. Itu memang musola masuk ke wilayah perkantoran, cuman tidak terpelihara, tidak terpakai untuk yang mengisi ke belakang-belakangnya. Disimpanlah di sana tempat keranda mayat. Itu. Jadi tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi nah sekitar tahun 2017 dilakukan pemugaran. Jadi gor ini sampai benteng disatuin gitu. Sampai benteng disatuin. Memang hal-hal mistik itu dapat dirasakan, bahkan yang pernah mengalami bukan hanya 1-2 orang saja. Kalau yang piket mungkin seperti Mas sering, bahkan kejadiannya itu siang pun pernah gitu, siang pun sekitar 2015 saya pernah mengalami. Bahkan tadi juga saya sempat ngobrol dengan Akang di dalam. Kelihatannya agak-agak usia, agak-agak usia, agak-agak jaya.
suka mengganggu. Nah, kalau yang ruang atas itu biasanya ya itu suka geser-geser kursi meja. Kalau yang di bawah sering mendengar gitu. Ini kan di ruang bawah ini bumdes, tapi di sana juga ada sebenarnya. Sebetulnya ada. Barusan saya ngobrol sama pengurus bumdes beberapa hari ke belakang, bahkan masih baru gitu. Ada yang seperti apa ngetuk pintu gitu. bukan pintu, ngetuk apa gitu lah. Dinding atau segala macam. Karena yang sering tidur di bawah itu sering mendengar suara juga. Nah itu mah kalau suara yang di atas itu menggeser-geser kursi meja, bahkan saya sendiri pernah itu sekitar jam 3 pas waktu piket dulu masih ini kan belum dibangun kantor ini, masih di bawah 2015. Karena saya juga penasaran kan, kalau saya dulu meskipun yang di atas itu ada yang suka mainin lampu, kalau misalkan pas awal 2017 mungkin saya sampai pulang dari desa itu jam 9. Nah jam 9 itu kan sendiri di atas. Yang suka mainin lampu, yang geser-geser meja udah sering dengar gitu. Cuman makin kesini itu yang di bawah, yang isi di bawah sering dengar kalau malam. Saya coba penasaran, setiap saya piket biasanya di atas, tapi saya coba pas waktu hari Jumat atau salah, saya pindah di bawah. Saya nggak tidur, main komputer aja. Pas jam 3 benar dengar suara meja. Ini mah gitu. Suara meja, nah, seperti itu. Mungkin banyak sih ya yang sudah merasakan aura-aura yang tidak enak lah. Tapi kalau kasat mata nih, lazim. Kasat mata pernah ngerasa enggak, atau misalkan lihat langsung gitu? Bukan cuman sekedar suara doang. Kalau secara kasat mata ya kejadian pas 2015. Jadi pas 2015 itu saya sendiri di sini piket sekitar jam 9 ada satu orang linmas. Nah, saya kerja aja karena saya ada kerjaan gitu. Dan si satu orang yang datang itu tidur aja di kursi. Saya pas setengah 2 ada yang lewat. Saya nggak lirik gitu. Cuman di juru mata aja, pandang di juru mata aja. Lewat gitu. Terus nggak ganggu kata saya itu rek maturan masuk ke asal nggak ganggu gitu kan. Ternyata sosoknya seperti apa itu? Kalau sekelebat saya lihat itu kayak perempuan, rambutnya panjang. Nah, karena pada saat itu yang memang saya juga agak ketakutan ya, ada TV di pinggir, volumenya saya besarin volumenya biar serasa ada teman gitu. Karena yang nemenin tidur gitu. Nah, kerja lagi saya ke komputer, tapi si volume suara TV itu langsung hilang. Nggak ada suaranya TV itu, volumenya habis. Tapi nggak ada yang jahil ya, orang biasa. Nggak ada. Kan ya saya coba lihat lagi, kok TV-nya jadi nggak ada volumenya gitu. Saya coba dibesarin lagi volumenya. Habis itu mengecil, dan di sebelah dapur di sana yang rame. Oke. Gombrang. Masih berasa gitu ya. Masak sepertinya. Ya teman-teman semua, dan ini emang ada beberapa ruangan yang mungkin menurut Pak Iwan sendiri yang paling banyak interaksinya itu ada di salah satu ruangan sebelah bawah gitu ya, karena di sini ada beberapa ruangan yang mungkin coba kita telusuri seperti itu ya. Gitu. Dan di sini kita ada beberapa yang menemani untuk malam ini ya, termasuk tadi ada Kang Samsu, Pak Iwan, dan ada tim kita yang lain. Sekarang berada di lokasi GOR, itu ada Wak Tere, ada Ki Harun, sama ada Kang Angga. Dan kita juga sekarang eksplor akan ditemani sama Kang Dik, seperti itu. Mungkin sudah waktunya kita langsung aja eksplor ya. Coba kita telusuri. Kemana dulu Pak? Atas boleh. Atas boleh, yuk. Kemana?
Ya, siap. Ini situasi kita untuk masuk ke dalam gedung. Posisinya ini di lantai 2. Kang Samsu udah masuk, wah. Gimana, ikutin yuk. Langsung disorot ya. Yuk kita masuk, coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini salah satu ruangan yang berada di salah satu desa di Kabupaten Bandung. Situasinya seperti ini, nggak terlalu luas, dan tadi menurut Pak Iwan itu ada beberapa interaksi yang signifikan ya, tepatnya itu di tempat ini. Gimana Kang Samsu? Mantap. Kang Didik, come on. Coba sebelah sini. Men, sebelah sini men. Ini ruangan kecil, cuman nggak tahu buat nyimpen apa. Dan ini ruangan besar. Gimana? Sudah bisa merasakan, Kang? Sudah ada interaksi ataupun hal yang lain? Kalau dari yang saya rasa itu, Oke. kalau ruangan ini mah sebenarnya bukan tempat yang besar, Mm-hmm. tapi justru malah jatuhnya tempat transit ya. Ya kan kita datang itu lalu lalang aja gitu, dari tangga, dari belakang, jalan. Tangga yang mana ini, Kang? Yang tadi yang pas di belakang. Oh, di awal itu. Tim opening itu jalan, terbang, masuk lewat jendela ini, masuk ke sini. Jadi emang kelihatannya tadi juga dari pas sebelum kita masuk, di sini emang banyak bisa aktivitas, tapi ya biasa didominasi oleh para wanita cantik. Si Neng. Oke. Tapi Jadi ada yang paling sering ngebikin kenapa terkesan amat sangat aktif Oke. karena banyak dan kedorong sama sugesti orang-orang. teman-teman yang ada di sini juga sih ya. Tapi emang ini mah tempat Transit. transit sih kalau Oke. terasana sih kan transit ya. Karena emang bangunannya baru kan. Salah satu Baru ya, Pak Iwan ya? dibilang kalau dibanding bangunan yang lain ini jatuhnya kayaknya baru gitu kan, paling baru gitu. Kalau yang dibilang lebih energi lebih kuat mah sebenarnya yang sekarang lebih aktif yang di bawah, tapi di satu sisi ruangannya lebih aktif aktivitas manusianya kan. Itu kalau melihat residual energi sesuatu nyaman ya di bawah sih. Yang bawahnya. Ya di sini makanya ya. Emang ini mah aktif ruangannya ya, Pak? Oke. Sering dipakai karena kan rapat besok makan juga, besok juga ada acara. Oke, kita coba cari di tempat yang lain. Ada beberapa tempat yang masih belum kita ketahui. Yuk. Come on. Apa? Ke bawah? Mau di dia tadi dapur. Tinggal naon? Mun saya nu nyelok panci merasak penting. Bawa dari luar gitu. Campur. Cuman orang-orang yang standby di tempat ini mas sekarang udah mulai cueknya. Jadi justru kalau dalam tanda kutip berani, bukan keberaninya tapi lebih ke ya udahlah cuek gitu kan, udah tahu gitu kan. Ya. Orang- yang barusan Orang-orang yang di sini mah kelihatan dari si bentrokan energi nete nggak kelihatan kayak di tempat atau di kantor yang sebelumnya gitu, di bangunan tadi. Ya, soalnya kan balik lagi Kang Samsu, kalau memang di tempat kayak gini mah
sugesti si orang yang tinggal tuh emang pengaruh besar gitu kan. Hah? Kayak di luhur tadi. Naon? Cicing gitu. Kenteng? Saya makhluk. Oh, serius nih? Hah? Serius? Ada sosok guys di teman-teman semua sebelah sana tadi ketika kita masuk, nggak tahu seperti apa, tapi kelihatannya seperti orang. Seperti manusia biasa setelahnya, cuman bukan manusia. Manja manusia di luhur, kerenaun. Tapi bentuknya nggak terlalu seram. Oh nggak terserah. Terusan di sana, di atas. Nggak ada lagi sekarang? Udah nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke siap. Coba kemana kan? Ke itu. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum. Oke, ini situasinya. Ada lorong guys, teman-teman. Oke. Coba ke atas. Sip. Gimana yang dirasakan nih Bang Samsu, Bang Dikdik? Kan udah berapa tahun nih bangunan Gor? Awalnya itu yang gua tuh sampai sini. Oh sampai situ. Kan masih ada musola. Oke. Musola yang pakai Yang keranda itu tempatnya di mana? Oh di sini. di sini. Ini kan ini benteng kan sebenarnya. Itu benteng tapi 2017 nanti Diperluas. Oh. Sampai sini, sampai benteng ini. itu benteng. Oh itu benteng. Dan tadi juga ada sesuatu ya ketika kita di tempat yang mobil tadi, nggak tahu apa yang dilihat Kang Didik, cuman udah terlalu shock jadi kita pergi duluan. Jadi sosoknya apa Kang Didik di ambulan itu di atasnya kan? Itu emang bulan. Ambulan, sorry, mobil pelayanan di sini. Terus itu mah emang karena ya apa kepo mungkin melihat, walaupun kantor ini malam sebenarnya sering ada aktivitas ya Pak. Iya. Kalau di kantor mah cuman kan tetap kalau ngelihat orang asing Pasti keluar. orang asing gitu kan, terus kita ngelihat rame-rame ke sini terus kan membawa energi yang berbeda juga. Itu mah salah satu sosok aja yang nggak tahu dari mana titik dia tempat tinggalnya, cuman pas di mobil jadi kelihatannya mereka diam kayak ngenap-ngenap aja ngintip. Maksudnya mereka berarti banyak. Ya kalau di belakang mobil nggak banyak. Subhanallah teman-teman. Di belakang mobil, di belakang kamera. Aduh, udah mulai ya loh, Gusti Nogong. Ini sih sebenarnya mah karena tadi sempat hujan gerimis kan, Iya. jadi emang sering dipakai tempat. Ya percaya nggak percaya, tapi kalau buat saya pribadi mah cukup percaya dengan mitos atau misalkan bahasa kalau hujan, angin gede atau cuaca yang ini, sebenarnya mereka juga dalam tanda kutip di dimensi lain pun kayak ikut neduh di ruangan yang ini lembab soalnya. Oh, ya. Selama kita sering ada kejadian apa? Toilet? Ya sering. Iya Mas. Itu salah satunya tadi yang ngobrol ya, yang ada tamu dari dinas dari luar gitu kan. Dan si tamu itu katanya memang cukup sensitif katanya. Jadi pas mau ikut sholat gitu kan, duduk di sini, pas keluar balik ke atas bilang ramai ya di sini gitu. Berarti si gunung orang kayaknya gimana? Nah, di kamar sih. Iya. Ada tadi di luhur kamu. Oh, ini teh. Lu tadi pas masuk? Tadi itu, nah masuk tadi wae, sampai dia wae.
udah setelan lagi terseram-seram gitu, udah merupakan seperti jami biasa gitu. Yang tadi mah pas itu disebut ABG itu sih. Cuman ya Cewek cowok? disebut ya apa sih kata nama cewek Perempuan. cuman rada beda, rada nyeleneh itu dalam tanda kutip image yang sering kita bayangkan sosok yang cewek itu kayak gimana itu justru kayak beda serangan gitu ya. Oh, jadi bukan sosok yang seperti biasa. Misalkan ya pakai daster bodas gitu ya misalkan enggak, justru kelihatannya tuh lebih seperti manusia, lebih casual. Oh, modis. Ya sama. Jadi emang Ya juga setelan kita sih Pak itu. Tapi ceweknya lebih ke tomboy apa? Oh, kalau bahasa kita mah tomboy atau feminim gitu mungkin Pak nya. Enggak ngelihat ke tomboy atau feminim, Oh, enggak. cuman memang justru kekinian gitu ya. Apakah ini misalkan residual energi diserap sama Tapi sekarang posisinya di mana? Apa masih di toilet? Nah, melengkapi. Udah, yuk teman-teman kita coba ke sana. Yang ini kayu, yang Samsu duluan sok. Cak, sebelah sini dulu Cak. Dari belakang Cak. Yuk lewat. gitu. Iya, ayo. Orang lewat. Belakang sini, belakang kan. di belakang ada pusaka. Hah? Belakang sini ada pusaka. Jadi guys, teman-teman katanya di belakang sini ada pusaka, cuman kita lewatin dulu. Ini ruangan apa Pak sebelah sana? Ayo. Yang ini untuk ruangan apa nih? Ada ruangan juga biasa. Oke, next. Tidak terpakai ruangannya. Gimana nih? Apa cukup? Kang Didik? Kalau ngomong ke pusaka berarti kan condong ke salah satu titik atau spot di daerah ini ada satu sosok yang ibaratnya itu kan dituakan. Oke. Energinya besar dan memang kan bisa berbentuk pusaka. Kan itu bentuk dari energinya. Langsung kalau misalkan memang ada yang memediasi, sebenarnya ada dua sosok di belakang sih udah siap masuk. Oh, udah siap masuk. Kalau memang yang mediasinya bisa lah gitu kan. Tapi itu Kang Dik udah ada lagi komunikasi nggak sama yang Karuhun mungkin ya, yang dituakan di sini itu? Kalau Belum ada. Karuhun saya nggak berani. Cuman anggap sosok itu memang ya dituakan lah karena memang energinya bukan ke energi pengganggu, tapi ya emang udah ada dari dulu, energinya besar. Kalau ke Kang Samsu kelihatannya malah berbentuk pusaka gitu kan, cuman si rumahnya emang udah nggak ada, si habitatnya anggap gitu kan, karena pohon bambu yang di belakang kalau saya menurut memang udah beberapa tahun terakhir udah nggak ada, terus daya kan si dapuran. Tapi masih standby di sini gitu. Oke, siap. Seperti itu teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk explore kali ini kita sudah cukupkan sampai di sini. Yang terakhir mungkin salah satu gor di sini, dan alhasil gimana? Yang dominan mah suka menonjolkan Oke. dirinya gitu, suka menonjolkan aura. Sosok wanita, cuman di sini kan banyak ya. Di sini makhluknya banyak. Yang tadi termasuk yang tadi yang Kang Dik bilang, ada yang dituakan di sini, ada yang dituakan. Yang tadi bilang pusaka itu maka. Yang bilang pusaka. Jadi ya, di sini ada satu pusaka tapi bukan di sini, di belakang. Tadi ada aura pusaka di belakang. Tapi saya belum tahu pusaka berbentuk apa. Soalnya masih sinarnya yang kelihatan. Oh, oke. Ya, sinar pusaka yang kelihatan. Tapi di sini banyak makhluk seperti anak kecil. Cuma anak kecil gitu.
Jadi energinya sudah cukup besar. Oke. Nah, jadi tapi tadi saya coba yang di sana. Tadi kan eksplor ke sana, ke atas sama ke bawah. Tadi saya sudah coba diajak ke sini. Oke. Tapi di sini menolak yang di sini. Oh, yang punya tempat ini mungkin yang menolak. Jadi Gitu. katanya di sana. Jadi katanya di sini udah penuh. Jadi nggak mau dicampuran sama yang di sana. Oke. Jadi di sini udah masing-masing dikasih, kalau rumah udah dikasih tempat bermain, sudah masing-masing dikasih tempat bermain. Tapi kita coba, insya Allah kita coba ya. Daripada Oke. di tempat di sana mengganggu, Nah itu lebih baik disuruh ke sini aja, dikasih sedikit ewang. sedikit apa? Oke. Dikasih porsi sedikit-sedikit. Gimana kan, Didik? Cukup? Iya, berikut pacarnya si bapak pindahin ke sini What's wrong? yang udah dari tahun 2015. Oh, yang ngikut ngintil terus itu? ceritain langsung ngikut. Oke. Bapak lah jadi LDR dikit. Oh, LDR dikit sekarang. Cie. Si Umi jadi hati atuh. Kalau bisa mah obrolan. Ya gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah mungkin ada beberapa informasi yang bisa kita dapat, dan itu menurut Kang Didik apa cukup apa gimana? Ada yang lebih dominan di sini? Mudah-mudahan nanti ada tambahan benang merah pas mediasi. Oh, oke, siap. Itu mah tugas Kang Harun, gua sama Kang Angga. Iya, mangga serahkin deh. Kita ngopi gitu. Ngopi. Oke teman-teman, thank you buat semuanya. Insya Allah mungkin kita akan melakukan session mediasi, dan kalau misalkan waktu masih ada kita akan melakukan session uji nyali, dan selanjutnya akan ditangani oleh masih eksekutornya Kang Samsu dan Wak Tere, Wak Ahmad, Kang Harun dan Kang Angga. Oke, tetap kita ikutin terus di Ngaprak Silsilah featuring Pak Iwan, Kang Dik dan kita semua. Ayah Allah, ketika kami menangis, sebut ngaran Quran, Siap. kukuring dibereskan.